Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan beberapa keuntungan yang didapat para tenaga honorer pasca ditetapkannya turunan Undang-Undang ASN yang baru. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, tengah beredar kabar mengenai diundurnya pengesahan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Kabar ini menimbulkan antusiasme dan kekhawatiran di kalangan honorer yang tengah menantikan kepastian hukum terkait dengan status dan masa depan mereka. Meskipun demikian, langkah-langkah pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer dipandang sebagai upaya yang paling bijak di dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Sejak awal rencana pengangkatan honorer menjadi P3K memang telah menjadi sorotan utama, namun beberapa kendala dalam pembahasan terkait manajemen talenta memperlambat proses pengesahan dari peraturan pemerintah tentang turunan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Jadi rekan-rekan, sebenarnya yang memperlambat proses pengesahan dari PP ini adalah terkait dengan manajemen talenta ASN, sehingga hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab kenapa peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ASN ini masih ditunda. Meskipun tenggat waktu telah ditetapkan pada tanggal 30 April 2024 yang lalu, namun tahap pembahasan masih terfokus pada hal tersebut. Namun demikian, terdapat berita baik bagi para tenaga honorer. Oleh karena di PP tentang manajemen ASN itu kemungkinan besar akan diatur terkait dengan jaminan 100% lulus di dalam seleksi calon aparatur sipil negara 2024. Sebanyak 1,8 juta formasi memang telah dialokasikan untuk honorer, yang hampir mencakup seluruh jumlah honorer yang telah terverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini menjadi kewenangan penting di dalam mengakomodir para tenaga honorer ke dalam sistem kepegawaian negara. Saat peraturan pemerintah tentang turunan Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 disahkan, maka tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Di antaranya adalah persoalan gaji dan tunjangan. Selain itu, para tenaga honorer yang diangkat P3K juga akan mendapatkan jaminan sosial, pensiun, dan jaminan hari tua. Kesemuanya itu nantinya akan diatur di dalam PP Manajemen ASN yang baru. Selain itu rekan-rekan, di PP Manajemen ASN juga akan diatur terkait dengan perlindungan hukum, lingkungan kerja yang kondusif, serta peluang pengembangan diri bagi para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Penghargaan yang bersifat motivasi juga akan memberikan dorongan tambahan di dalam tugas mereka sebagai aparatur sipil negara. Kesemuanya itu nantinya akan diatur di dalam PP tentang manajemen ASN. Nah, dalam menyusun kebijakan ini, tentu pemerintah telah menunjukkan kebijaksanaannya dengan menghadapi kompleksitas masalah. Kemudian rekan-rekan, langkah-langkah yang diambil meskipun tidak selalu tanpa hambatan, terus bergerak menuju arah yang lebih baik bagi para tenaga honorer, stabilitas sistem kepegawaian negara juga secara keseluruhan. Dengan demikian, di tengah tantangan dan perdebatan, pemerintah tetap berupaya untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K dan menyelesaikan permasalahan yang mengemuka di dalamnya merupakan langkah yang paling tepat. Nah, itu sebagian hal-hal yang diatur secara umum di dalam PP tentang manajemen ASN. Nah, terkait dengan teknis pengangkatan nantinya juga akan diatur di dalam peraturan pemerintah ini. Untuk selengkapnya kita tunggu saja peraturan pemerintah ini, mudah-mudahan di bulan ini akan segera disahkan. Demikian informasi kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.